masih hafal mukanya ayah. Aku nggak sudi buat negur ayah. Hanya Apa gua kurang ya nuangin pembersih lantainya? Terlalu sedikit kali ya? Makanya Alia cuma jatuh duduk aja. Harusnya Alia tuh jatuh parah. Jadi penasaran gue. Coba gue cek deh. Ya ampun Mas Miko. Kenapa turunnya kagak hati-hati? Tadi Mbak Alia yang jadi korban. Sekarang Mas Miko. Ayo, Bibi bantuin gue deh. Tadi. Ternyata Kak Miko yang jatuh. Ini teh Kak Miko ikutan jatuh. Kalau Kak Miko yang naruh cairan itu, masa iya dia nggak hati-hati pas turun? Apa bukan Kak Miko yang sengaja taruh cairan itu? Aduh, aku teh udah seuzon lagi. Aduh, sial. Kenapa jadi senjata makan tuan gini sih? Harusnya lo, Alia, yang jatuh parah kayak gini. Jen, kita bisa ketemu nggak? Gua lagi butuh teman ngobrol. Kalau lo ada waktu. Semoga dibalas sama dia. Gue masih penasaran. Dan gue juga harus cari tahu lebih dalam sih soal masa lalunya Jenny sama Devan. Kenapa ya? Devan itu milih nikah sama Alia ketimbang sama Jenny. Sampai sekarang gue masih heran sih. Pasti ada sesuatu yang janggal sama pernikahannya Alia. Jen, kita bisa ketemu nggak? Gua lagi butuh teman ngobrol. Kalau lo ada waktu. Cakra ngajak ketemuan. Aku lagi di Villana Hotel, anterin berkas bokap yang lagi meeting. Kalau kamu mau ketemuan, kamu nyusul aja ke sini sekalian ya. Kita lunch bareng. Ini orang nggak punya teman apa ya? Kok baru kenal tapi udah ngajak ketemuan aja sih? Ya udahlah, nggak apa-apa daripada aku sendirian di sini. Lumayan ada teman ngobrol. Halo Reno, tolong siapin mobil ya. Saya mau ke Villana Hotel. Ada klien minta ketemuan di sana. Oke. Kamu sakit di mana? Tadi aku ngeliat kamu meringis soalnya. Sakit Kamu sakit di mana? di sini. Oh. Kenapa? Jangan dilihat dong. Kalau dipikir-pikir, Alia lucu juga ya. Ngapain juga gue mikir Alia itu lucu? Nggak. Dia bukan lucu, tapi ngeselin, bikin emosi sama darah tinggi sama kelakuannya. Selalu aja teledor. Tapi, gimana ya kondisi Alia sekarang? Halo, Pak. Halo Jen, kamu di mana? Kok udah jam segini belum sampai juga sih?
Ini aku udah sampai kok di Villana Hotel. Ini mau masuk kok. Oh ya udah, cepet ya, Papa tunggu. Ya oke Pak, bentar ya. Ini menunya, Mbak. Mau pesan sekarang atau mau nanti? Aku kecewa sama Teteh. Kita teh kan saudara kandung ya. Teteh kakak aku dan aku adiknya Teteh. Nah, Teteh ngancem-ngancem aku kayak gitu. Cuman karena aku tahu soal perselingkuhan Teteh sama kakak ipar aku. Al. Teteh mah gak peduli ya. Kamu mau nganggep Teteh sebagai kakak kandung kamu atau apa, terserah. Yang penting, kamu jangan mengusik kehidupan Teteh. Karena Teteh gak akan tinggal diam. Teteh pasti melakukan segala sesuatu supaya kamu menyesal. Naon kamu teh? Aku teh sedih Teh. Aku benar-benar kecewa sama Teteh. Teteh harus tahu ya. Aku di kampung sebelum Alia kesini. Alia teh pengen banget ketemu sama Teteh. Alia kangen sama Teteh. Tapi ternyata sekarang pas sudah ketemu, kita malah jadi kayak sekarang. Al, hubungan kita teh akan semakin baik-baik aja, bisa loh. Asalkan kamu bisa menjaga rahasia kita dengan baik dan bisa mengenalkan Teteh ke keluarga suami kamu. Astagfirullahaladzim Teh. Aku teh kan udah jelasin sama Teteh. Hari itu mah gak bisa. Nah, nggak bisa? Kenapa? Aku tahu maksud Teteh apa. Teteh maksa-maksa aku buat ngenalin Teteh ke keluarganya Devin itu untuk apa ya? Supaya Teteh bebas kan selingkuh sama Kamiko. Nah emangnya Teteh iri sama posisi aku sekarang? Karena aku istri sah dan Teteh cuma selingkuhan. Kalau iya kenapa? Emangnya ngerugiin kamu? Bukan ngerugiin aku Teh, tapi ngerugiin Katani, istrinya Kamiko. Kalau sampai dia tahu, dia pasti akan sakit hati. Teteh kan juga perempuan. Teteh punya hati nggak? Udahlah, Al. Kamu teh nggak usah ngebahas itu ya. Tadi kamu bilang, Teteh ini adalah kakak kandung aku. Cenah ngomong kayak gitu, tadi ngakuin Teteh teh kakak kandung kamu. Harusnya kamu teh mikir ya. Kamu lebih mikir perasaan Teteh kakak kandung kamu. Kamu lebih memprioritaskan Teteh, bukan dia. Ternyata orang lain gak ada hubungannya sama kamu. Aninya bukan orang lain Teh. Dia udah termasuk jadi keluarga aku juga. Dia teh kakak ipar aku. Katanya itu orangnya baik. Baik banget. Sekarang ini aku nutupin semuanya. Aku tahu soal Teteh sama Kamiko selingkuh aja. Aku ngerasa bersalah. Stop. Bisa tuh sih? Tuh ngebahas Eta bisa tuh? Hah? Pokoknya sekarang ya, kamu harus mengikuti apa maunya Teteh.
Kalau kamu berani ngebongkar semuanya, Teteh akan ngebongkar semua rahasia kamu. Pokoknya kamu harus wujudin apa permintaan Teteh. Kamu harus bawa Teteh ke keluarga suami kamu. Titik. Sok atuh. Gerak. Silahkan kalau Teteh memang mau bongkar semuanya. Biar kita sama-sama hancur. Halo Pak, sudah lama menunggu? Saya juga baru saja datang. Oke, baik-baik. Silakan itu, Pak. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasan soal proyek ini. Mungkin kita mulai dengan deadline-nya dulu. Jadi mungkin saya perlu tahu dari Bapak, di kuartal berapa ini kita harus mulai proyek ini? Yakin kamu tuh ngomong kayak gini? Ha? Beneran kamu ngomong kayak gini? Yakin? Berani kamu? Ini bukan masalah berani atau gak berani, Teh. Aku cuma sedih aja. Kenapa kita sekarang saling jatuhin? Harusnya kan kita fokus, Teh, buat cari ayah. Alia datang ke Jakarta itu mau cari Teteh sama ayah. Sekarang Alia udah ketemu sama Teteh. Kita tinggal cari ayah, Teh. Itu kan permintaannya Ibu. Sebelum Ibu meninggal, Ibu yang bilang sama Alia. Ibu suruh Alia cari Teteh sama ayah. Ayo atuh Teh, kita cari ayah bareng-bareng. Ya, halo Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau memang Bapak agak terlambat, nggak apa-apa, Pak. Saya tunggu saja. Baik, Pak. Terima kasih. Masih lama datangnya. Aku ke toilet dulu deh. Kalau Teteh mah udah gak peduli ya sama ayah. Teteh udah gak peduli dia lagi di mana, dia tinggal sama siapa. Buat Teteh, ayah Teh orang asing. Udah bukan siapa-siapa kita lagi. Buat apa kita cari-cari orang yang sudah tidak menganggap kita? Kita sudah menghabiskan waktu untuk cari ayah. Kita menghabiskan uang, kita menghabiskan energi. Ngapain? Gak ada gunanya kita cari-cari ayah. Kok bisa Tete ngomong kayak gitu? Gimana pun juga kita darah dagingnya dia, Teh. Ayah itu ayah kandung kita. Buat apa sekarang kita cari-cari orang yang sudah tidak menganggap kita? Mungkin sekarang ayah udah punya kehidupan sendiri. Mungkin ayah juga udah gak inget kalau dia punya anak kita berdua. Buat apa nyari-nyari? Hah? Bisa jadi juga ayah menganggap kita juga udah meninggal, Meren. Sama aja kayak kita menganggap dia. Kita taunya juga ayah udah meninggal kan? Kalau ibu gak ngomong mah. Benar. Bukannya Kak Teteh bisa ngomong kayak gitu. Teteh meniti gak pisan sama ayah.
Ya tapi sekarang buktinya mana Alia? Sampai sekarang kita sudah sebesar ini teh nggak ada wujudnya ayah nyariin kita. Udah tuh nggak usah kekeh teuing kamu teh. Kamu tuh juga jangan banyak bermimpi untuk bisa ketemu ayah. Terus ketemu dengan dipeluk hangat, diakui sebagai aduh anakku. Jangan harap. Udah nggak usah ngimpi kamu teh. Tapi ini teh permintaannya ibu teh. Apa salahnya kita penuhin? Dahlia yakin ibu bakalan bahagia kok di sana. Kalau kita ngikutin apa maunya ibu. Kita harus kerja sama teh. Alia nggak bisa sendiri. Terserah kamu Al. Kalau menurut kamu ini kamu anggap penting, so kamu aja yang cari sendiri ya. Jangan ngajak-ngajak teteh nggak mau. Alia nggak bisa teh. Alia teh nggak tahu wajah ayah seperti apa. Cuma teteh yang tahu. Ibu ngasih foto ke Alia tapi fotonya teh buram gak jelas. Dari mana caranya Alia bisa tahu itu ayah tuh yang kayak gimana mukanya? Al, kalaupun aku ketemu sama ayah, kalaupun aku masih hafal mukanya ayah, aku nggak sudi buat negur ayah. Aku mah nggak bangga punya ayah kayak gitu. Karena kamu nggak tahu. Cuma teteh yang ngerasain saat itu betapa hancurnya ibu kehilangan ayah. Mulai malam ini, Neng akan ceraikan. Cuma teteh yang menyaksikan itu dan sampai sekarang teteh masih merasakan sakit itu. Kamu nggak tahu apa-apa. Percuma tuh ya aku ngomong baik-baik sama teteh.